Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metode kuantitatif dan pengambilan keputusan, yaitu Ibu Teti Anggita Safitri, Sarjana Ekonomi Magister Sains, karena telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas ini dengan baik. Dan saya selaku ketua dari kelompok 7 akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang terdiri dari Nur Hasanah dengan NIM 211060133, Amanda Vidya Febriana dengan NIM 211060134, Rizali Sekawali dengan NIM 211060135, Nadila Amanda dengan NIM 211060136, dan dengan saya sendiri Fahma Hairunisa dengan NIM 211060137. Kami membuat video inovasi pembelajaran ini guna memenuhi tugas mata kuliah metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu mengenai teori pengambilan keputusan. Yang mana definisi pengambilan keputusan ini adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan sebuah pilihan. Secara umum, pengertian pengambilan keputusan telah dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah yang pertama dikemukakan oleh J.R. Terry, bahwa pengambilan keputusan sebagai pemilihan yang didasarkan pada kriteria tertentu atas lebih alternatif yang mungkin. Yang kedua dikemukakan oleh Claudie S. George Jr. mengatakan proses pengambilan keputusan dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, pemilihan di antara sejumlah alternatif. Teori yang ketiga dikemukakan oleh Harold and Cyril O'Donnell yang mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif mengenai suatu cara bertindak. Lalu yang terakhir dikemukakan oleh P. Siagian mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Dalam bab ini juga terdapat teori-teori dalam pengambilan keputusan, yaitu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah teori utilitarisme dan teori deontologi. Teori utilitarisme berasal dari kata Latin, artinya adalah utilis yang berarti bermanfaat. Teori utilitarisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan pada masyarakat. Sedangkan teori deontologi adalah teori filsafat moral yang tindakan itu benar kalau tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban relevan untuknya. Deontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu deon yang artinya kewajiban, yang mengikat, dan logos artinya pengetahuan. Teori hedonisme. Hedonisme adalah sebuah paham yang mengedepankan kesenangan duniawi, kenikmatan duniawi, materi dan hal-hal yang berbau duniawi, serta menganggap bahwa hal-hal tersebut merupakan tujuan akhir yang harus dicapai dengan cara apapun. Di mana kata duniawi merujuk pada aspek jasmani, filosofis, dan intelektual. Kata hedonisme diambil dari bahasa Yunani hedonismos, dari akar kata hedone yang artinya kesenangan. Kemudian menurut Bertrand Russell tahun 2002, ciri-ciri hedonisme sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pandangan gaya instan, melihat sesuatu problem harta dari hasil akhir, bukan proses untuk membuat hasil akhir. Kedua, menjadi pengejar modernitas fisik. Ketiga, memiliki relativitas kenikmatan di atas rata-rata yang tinggi. Keempat, memenuhi keinginan-keinginan spontan yang muncul. Kelima, ketika mendapat masalah yang dianggap berat, muncul anggapan bahwa dunia begitu membencinya. Kemudian karakteristik hedonisme adalah yang pertama, hedonisme egoistik. Hedonisme egoistik yaitu hedonisme yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan semaksimal mungkin. Kedua, hedonisme universal adalah suatu aliran hedonisme yang mirip dengan utilitarisme, arisanisme, kesenangan maksimal bagi semua orang, banyak orang. Kemudian dampak dari seseorang yang mengaplikasikan atau menerapkan teori hedonisme. Yang pertama, individualisme, yaitu tidak memerlukan bantuan dari orang lain. Ketiga, pemalas, yaitu menyia-nyiakan waktu dan tidak menghargai waktu. Ketiga, boros, menghamburkan uang untuk membeli berbagai barang yang tidak penting. Ketiga, diskriminasi, sikap membedakan stratifikasi sosial dan merasa bahwa dirinya lebih tinggi dan berbeda kelas dari orang lain.
Keempat, tidak bertanggung jawab, menyanyiakan waktu dan mementingkan kesenangan saja. Kemudian teori yang keempat, teori eudemonisme, adalah keutamaan keseimbangan antara yang kurang dengan yang terlalu banyak. Teori eudemonisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dalam setiap kegiatannya manusia mengejar suatu tujuan terakhir hidup manusia adalah kebahagiaan. Kedua, bahwa dalam kegiatannya manusia harus dijalankan dengan disertai keutamaan. Baik, selanjutnya yaitu strategi umum pengambilan keputusan. Strategi merupakan cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan, sedangkan pengambilan keputusan adalah suatu cara yang digunakan untuk memilih salah satu alternatif yang dapat menyelesaikan suatu masalah atau suatu pendekatan yang sistematis pada suatu permasalahan, mengumpulkan data dan juga menentukan alternatif yang sesuai dengan perhitungan yang tepat. Pada proses pengambilan keputusan yang mulai dan berakhir dengan pertimbangan memerlukan kreativitas, keterampilan kuantitatif, dan juga wawasan. Menurut Oteng Sutisna, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan proses yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, kedua analisis situasi dan perumusan masalah, ketiga pengembangan dan analisis alternatif, yang keempat pengambilan keputusan. Berdasarkan tahapan pengambilan keputusan tersebut diikuti dengan kekuatan-kekuatan yang diidentifikasi oleh Kreitner dan Kinichi, terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama kekuatan eksternal yang terbagi dalam 4 faktor, yaitu demografi karakteristik, technological advancement, market change, dan yang terakhir yaitu social and political pressure. Kemudian yang golongan yang kedua yaitu kekuatan internal. Kekuatan ini datang dari dalam organisasi yang bersifat lebih lunak. Contohnya seperti rendahnya kepuasan kerja atau dalam bentuk tanda seperti rendahnya produktivitas dan juga konflik. Menurut Dinklage, ada 8 tipe strategi pengambilan keputusan. Di antaranya terdapat 4 strategi yang merupakan cara yang tidak menghasilkan suatu keputusan, yakni tipe delaying, fatalistik, compliant, dan tipe paralitik. Kemudian 4 tipe lainnya dipandang sebagai cara yang efektif dalam pengambilan keputusan, yakni tipe intuitif, impulsif, agonizing, dan juga tipe plan. B. Strategi pengambilan keputusan manajerial. Pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah adalah proses berkelanjutan dalam hal evaluasi atas kondisi organisasi atau masalah yang muncul dengan mempertimbangkan alternatif dan membuat pilihan atau tindakan yang diperlukan sebagai bagian dari keputusan. Adapun alur proses pembuatan keputusan dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama ialah menentukan masalah, diawali dengan identifikasi masalah yang sesungguhnya. Yang kedua, menentukan batasan. Setiap mempunyai keputusan harus mempunyai sumber daya yang ideal. 3. Mengembangkan alternatif jawaban. Dengan metode brainstorming, ialah metode untuk memecahkan suatu masalah. Dalam brainstorming terdapat aturan. Yang pertama, konsentrasi pada masalah, sikapi seluruh gagasan, penekanan pada gagasan yang cocok. Yang keempat ialah menganalisis setiap alternatif, bertujuan untuk menguji daya jawab dengan mengidentifikasi keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif sebelum membuat keputusan akhir. Dengan cara yaitu menentukan pro dan kontra, melakukan analisis untung rugi, dan mempertimbangkan feasibility dan konsekuensi. 5. Memilih alternatif, ialah manajer memutuskan suatu alternatif yang terbaik yang memiliki banyak keuntungan dan sedikit kerugian. Yang keenam, melaksanakan keputusan, menggunakan program, prosedur, aturan, dan kebijakan guna membantu setiap orang dalam proses pembuatan keputusan. Yang ketujuh dan terakhir ialah memastikan sistem kontrol dan evaluasi atas keputusan, memonitor penerapan keputusan dan mengumpulkan informasi guna mengevaluasi keputusan dan menentukan efektivitasnya. Strategi pengambilan keputusan manajerial menurut Triarko Nurlambang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama
strategi optimum, memutuskan memilih alternatif sosial terbaik. Yang kedua, strategi kepuasan, memutuskan memilih solusi yang telah memenuhi persyaratan minimum, tidak harus sempurna atau alternatif yang dikaji. Yang terakhir ialah strategi kuasi keputusan, menggunakan bobot daripada menghitung satu persatu faktor atau variabel penentu. Di sini saya akan menyampaikan materi 8 Elements of Smart Choice. Smart Choice prosesnya meliputi beberapa hal, antara lain seperti: yang pertama, menetapkan tujuan. Pengambilan keputusan harus memiliki tujuan, baik spesifik maupun umum. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan dilakukan sebelum proses pengambilan keputusan dimulai, guna pengambilan keputusan yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan sejumlah alternatif. Proses pengambilan keputusan yang rasional mengharuskan pengembangan keputusan untuk mengkaji alternatif pemecahan masalah yang potensial. Yang keempat, penilaian dan pemilihan alternatif. Setelah alternatif diidentifikasi, kemudian mengevaluasi yang telah dikembangkan dan dipilih sebuah alternatif yang terbaik. Yang kelima, melaksanakan keputusan. Jika alternatif yang terbaik telah dipilih, maka keputusan tersebut harus diterapkan. Keputusan tidak akan berarti apabila tidak diikuti dengan penerapan yang benar. Yang keenam, evaluasi dan pengendalian. Pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan agar apa yang diharapkan dari keputusan tersebut dapat terrealisasi. Penilaian didasarkan atas sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Smart Choice, a practical guide to making better decisions, menurut John S. Hammond, Rob L. Kinney, Howard Raifa, memperkenalkan metode PROACT dalam membuat keputusan besar atau kecil yang berfokus pada 8 elemen, yaitu: yang pertama, problem atau masalah. Yang kedua, objektif atau tujuan. Yang ketiga, alternatif atau alternatif. Yang keempat, consequence atau konsekuensi. Yang kelima, trade-off atau pengorbanan. Yang keenam, uncertainty atau ketidakpastian. Yang ketujuh, risk tolerance atau toleransi risiko. Dan yang kedelapan, line decision atau keputusan terkait. Mereka membantu memecahkan kesalahan proses pengambilan keputusan yang paling umum. Penjelasannya yaitu: yang pertama, mengerjakan masalah keputusan yang tepat. Cara menyusun keputusan di awal dapat membuat perbedaan besar. Yang kedua, menentukan tujuan. Keputusan harus membawa ke tempat yang diinginkan. Keputusan adalah alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menciptakan alternatif yang imajinatif. Alternatif mewakili berbagai tindakan yang harus dipilih. Yang keempat, memahami konsekuensinya. Seberapa baik alternatif untuk memenuhi tujuan tersebut. Yang kelima, bergulat dengan pengorbanan. Karena tujuan seringkali bertentangan satu sama lain, maka harus mencapai keseimbangan. Yang keenam, perjelas ketidakpastian. Apa yang bisa terjadi di masa depan dan seberapa besar kemungkinannya. Yang ketujuh, pikirkan baik-baik tentang toleransi risiko. Ketika keputusan melibatkan ketidakpastian, konsekuensi yang diinginkan mungkin bukan hasil yang sebenarnya. Yang ketujuh, pertimbangkan keputusan terkait. Apa yang diputuskan hari ini dapat mempengaruhi pilihan besok, dan tujuan untuk besok harus mempengaruhi pilihan hari ini. Dengan mengurutkan tindakan untuk mengeksploitasi apa yang dipelajari, maka akan melakukan yang terbaik, meskipun dunia tidak pasti, untuk membuat pilihan yang lebih cerdas. Metode PROACT memecahkan kesalahan besar dalam pengambilan keputusan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya materi yang disampaikan dari kelompok 7. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.